Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dewi Nurmalasari Channel, berbagi itu indah. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan bahas soal terpilih. Berikut penjelasannya, materi termokimia bagian 3. Ikuti videonya dari awal hingga akhir ya. Oke. Soal nomor 1. Soal ini berkaitan dengan kemampuan memori atau kemampuan mengingat sesuatu ya. Soalnya, apa yang Anda tahu tentang A. Termokimia, B. Reaksi eksoterm dan endoterm, C. Kalorimetri dan kalorimeter. Pembahasannya, termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Lalu untuk yang B, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm itu kebalikannya, yaitu reaksi yang menyerap energi atau menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sedangkan yang C, kalorimetri dan kalorimeter. Kalorimetri itu merupakan proses pengukuran kalor reaksi, sedangkan kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor reaksi. Kalian sudah paham ya? Oke. Soal nomor 2. Di dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara endoterm. Reaksi tersebut menyebabkan 1 kg air yang terdapat dalam kalorimeter mengalami penurunan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Tentukan kalor reaksi dari reaksi tersebut. Penyelesaiannya yang ditanyakan kan kalor reaksi, berarti yang kita cari adalah Q. Q sama dengan mc delta T, di mana M adalah massa, C adalah kalor jenis, kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Dalam soal diketahui massa air adalah 1 kilo. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Kemudian kalor jenis air itu 42 Joule per gram per Celcius atau 4,18 Joule per gram per Celcius. Tapi kita menggunakan 4,2 aja ya, yang gampang, dikali delta T. Delta T tadi penurunannya 5 derajat Celcius, maka nanti dikalikan 1000 dikali 4,2 dikali 5 akan ketemu angka 21.000 Joule. Nah, 21.000 Joule ini kita transfer ke kilojoule sehingga dibagi 1000, maka akan ketemu angka 21 kilojoule. Demikian, bisa dipahami ya? Oke. Soal nomor 3, tentukan perubahan entalpi pembentukan gas SO3 jika diketahui S ditambah dengan gas oksigen menghasilkan gas SO2, delta H-nya minus 296,8 kJ. Lalu reaksi yang kedua, SO2 ditambah dengan setengah O2 menghasilkan SO3, delta H-nya minus 99,2. Penyelesaiannya ada dua cara sebetulnya ini, tapi Bu Dewi tampilkan cara yang pertama saja. Cara yang pertama yaitu dengan menjumlahkan reaksi, cara yang kedua dengan menggunakan diagram ya, tapi prinsipnya sama. Kita tulis reaksinya dan delta H-nya. Kebetulan untuk contoh reaksi ini tidak ada yang dibalik, sehingga reaksinya tetap. Setelah itu kita teliti apakah ada senyawa atau molekul yang sama. Di sini kita lihat ada molekul yang sama antara ruas kiri, ya, kirinya tanda panah dan kanannya tanda panah ya. Ada gas SO2
Jadi pada reaksi pertama itu ada SO2 di kanan tanda panah, kemudian di kiri tanda panah pada reaksi kedua itu juga ada SO2, sehingga bisa saling meniadakan. Setelah itu kita coret-coret SO2-nya, lalu kita jumlahkan S ditambah dengan 1,5 O2 menghasilkan gas SO3. Ini adalah reaksi pembentukan karena dibentuk dari unsur-unsurnya. Kemudian delta H-nya tinggal dijumlahkan, minus 296,8 ditambah minus 99,2, maka akan ketemu angka 396. Jadi delta H-nya, delta H pembentukan gas SO3 adalah minus 396 kilojoule. Jadi caranya seperti itu. Untuk cara kedua prinsipnya sama dengan menggunakan diagram. Nanti delta H sama dengan jumlah total dari delta H-nya tadi. Delta H1 ditambah delta H2. Prinsipnya sama. Kalian bisa paham? Oke. Selanjutnya soal nomor 4, tentukan delta H reaksi pembakaran C2H6 jika diketahui delta HF C2H6 sama dengan min 84,7 kJ per mol, kemudian delta HF CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol, dan delta HF H2O sama dengan min 285,8 kJ per mol. Cara menyelesaikannya, kita tulis dulu reaksi pembakaran C2H6. C2H6 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Itu jika reaksinya setara, reaksinya sempurna ya, pembakaran sempurna. Karena di sini tidak ada penjelasan, maka diasumsikan pembakarannya adalah sempurna. Setelah itu kita setarakan koefisien reaksinya. Nanti menyetarakan koefisien reaksi kan materi kelas 10 ya, sudah tahu. Jadi koefisien reaksi untuk C2H6 sama dengan 1 itu tidak ditulis. Kemudian O2 koefisiennya 3,5, lalu CO2 koefisiennya 2, dan H2O koefisiennya 3. Lalu untuk menentukan delta H-nya itu jumlah total delta HF dari produk dikurangi jumlah total delta HF reaktan. Jadi yang sebelah kanan tanda panah dikurang sebelah kiri tanda panah. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Di sini kan di sebelah kanan tanda panah ada 2 CO2. Maka kita masukkan 2 kali delta HF-nya CO2 ditambah 3 kali delta HF-nya H2O dikurangi yang sebelah kiri tanda panah, yaitu 1 kali delta HF C2H6 ditambah dengan 3,5 kali delta HF O2. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Untuk delta HF O2 itu sama dengan 0, sehingga tidak dikalikan 3,5, angkanya tetap 0. Nanti akan ketemu angka min 1559,7 kJ. Jadi delta H pembakarannya adalah minus 1559,7 kJ. Jadi caranya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya soal kelima. Hitunglah energi ikatan rata-rata NH dalam molekul NH3 jika diketahui delta HF gas NH3 sama dengan min 46,3 kJ, energi ikatan H dengan H ikatan tunggal ya sama dengan positif 436 kJ, dan N dengan N ikatan rangkap 3 itu delta HF nya positif 946 kJ.
Cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya, kita tulis dulu reaksi pembentukan dari amonia. Amonia atau NH3 ini dibentuk dari unsur-unsurnya, berarti N2 ditambah H2, hasilnya NH3. Setelah itu disetarakan koefisiennya. Ya, jumlah atom di kiri dan di kanan disamakan dulu, nanti akan ketemu koefisien N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, dan amoniaknya koefisiennya 2. Nah, di sini delta H-nya itu sama dengan min 92,6 kilojoule. Lalu kita urai ya, N2 itu adalah ikatan rangkap 3 N dengan N ditambah H2 berarti 3H2 berarti 3H dengan H ikatan tunggal ya, menjadi 2NH3 berarti 2N dengan H sebanyak 3. Maka delta H reaksinya sama dengan N dengan N ditambah 3H dengan H ikatan tunggal dikurangi 2 kali 3NH. Jadi yang sebelah kiri dikurang sebelah kanan. Jadi jangan terbalik. Kalau menggunakan delta HF itu sebelah kanan tanda panah dikurangi sebelah kiri tanda panah. Jadi delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Tapi kalau menggunakan energi ikatan itu yang kiri dikurangi yang kanan. Jadi jumlah pemutusan, energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukannya. Jadi seperti itu ya, jangan terbalik. Delta H reaksinya min 92,6 kilojoule, kemudian N dengan N di soalnya diketahui 946 positif ya, kilojoule ditambah dengan 3 ikatan H dan H 436 dikurangi 6 N dengan H. 6 itu kan 2 kali 2 2 kali 3 kan sama dengan 6 kali ikatan N dan H. Nah, ikatan N dan H ini nanti ditanyakan. Lalu menggunakan matematika ya, 6NH itu dipindah ke kiri tanda panah, yang awalnya minus menjadi plus. Kemudian angka min 92,6 dipindah ke kanan, yang awalnya min menjadi plus, sehingga diperoleh NH tadi kan 2254 ditambah 92,6. Karena NH nya sebanyak 6 maka dibagi dengan angka 6 akan ketemu angka 391,1 kilojoule, sehingga energi ikatan rata-rata N dengan H ikatan tunggal sama dengan positif 391,1 kilojoule. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Soal nomor 6, diketahui reaksi sebagai berikut. CH4 gas ditambah Cl2 gas akan menghasilkan CH3Cl gas ditambah HCl, delta H-nya min 100,4 kJ. Energi ikatan rata-ratanya kalian bisa lihat C dengan Cl sama dengan 330 kJ per mol. Kemudian Cl dengan Cl 243 kJ per mol, H dengan Cl 432 kJ per mol. Tentukan energi ikatan disosiasi CH. Nah, penyelesaiannya caranya sama dengan yang nomor 5 tadi. Kita tuliskan rumus strukturnya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita melihat jumlah ikatan ya, jumlah ikatan. Misalnya untuk CH4 rumus strukturnya bisa ditulis seperti ini. Maka di situ ada 4 CH. Ada 4 ikatan C dan H. Kemudian Cl2 bisa ditulis dengan
Cl dan Cl, lalu yang sebelah kanan CH3Cl ditambah dengan HCl. Berarti ada 3 C dengan H, C dengan Cl-nya 1, H dengan Cl-nya 1. Nah, sekarang kan ada ikatan yang sama. Di sebelah kiri ada 4C dengan H, sedangkan sebelah kanan ada 3 C dengan H. Maka bisa kita sederhanakan, C dengan H yang sebanyak 3 itu kita coret. Kemudian yang sebelah kiri tadi kan ada 4C dengan H. Nah, dikurangi 3 sehingga sisanya 1. Maka energi ikatan pemutusannya kita hitung dulu. Energi ikatan yang diputuskan tadi kan CH4 nya tinggal 1 CH. CH tinggal 1 karena yang sebelah kanan tanda panah CH nya di sebanyak 3 kita hilangkan. Maka yang di sebelah kiri tinggal 1, diasumsikan X karena yang ditanyakan. Kemudian Cl dan Cl. Cl dan Cl sesuai data 243 kJ. Jumlah totalnya berarti energi pemutusannya adalah X ditambah 243 kJ. Lalu energi ikatan yang dibentuk yang di sebelah kanan tanda panah berarti tinggal tersisa C dengan Cl dan H dengan Cl. C dengan Cl 330 kJ, H dengan Cl 432 kJ. Maka tinggal di total 762 kJ. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Jumlah total energi ikatan yang diputus dikurangi dengan jumlah total energi ikatan yang dibentuk. Maka kita masukkan angka-angka tadi, delta H-nya tadi berapa ya? Minus 100,4 kJ kita masukkan. Lalu energi pemutusannya tadi X plus 243 dikurangi energi yang pembentukan 763, maka akan diperoleh angka 418,6 kJ. Jadi energi disosiasi C dengan H sama dengan positif 418,6 kJ. Demikian caranya. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan sehingga suhu air naik dari 25 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per mililiter dan kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram per Celcius, tentukan kalor reaksi pemanasan tersebut. Yang ditanyakan adalah kalor reaksi, berarti kita mencari Hi. Hi sama dengan MC delta T, di mana Hi itu sama dengan kalor, kemudian M-nya adalah massa, lalu C-nya adalah kalor jenis, dan delta T-nya adalah perubahan temperatur. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui dalam soal tadi. 3 liter itu sama dengan 3000 ml. Kalau dibuat gram, ditransformasikan ke gram, berarti dikalikan dengan rho-nya. 3000 ml kali rho, rho-nya 1 gram per mililiter. Jadi akan ketemu 3000 gram. 3000 gram kita masukkan, kemudian kita kalikan dengan harga kalor jenis 4,2 Joule per gram per Celcius dikalikan dengan delta T. Delta T nya tadi perubahannya T2-T1 72 dikurang 25, akan ketemu angka 47. Setelah itu kita kalikan 3000 dikali 4,2 dikali 47 akan ketemu angka 592.200 Joule. Nah, kalau ingin dibuat kilojoule maka dibagi dengan angka 1000, maka akan ketemu angkanya
592,2 kilojoule. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 200 ml air. Setelah urea dilarutkan, ternyata suhu larutan turun dari 25 derajat Celcius menjadi 18 derajat Celcius. Bila kalor jenis air sebesar 4,18 Joule per gram per Celcius, maka delta H pelarutannya adalah cara menyelesaikannya. Untuk menjawab soal di atas, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kalornya. Nah, kalornya rumusnya seperti tadi, Hi sama dengan MC delta T, di mana Hi adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan massanya, yaitu massa ureanya tadi 6 gram ditambah dengan 200 ml air ya. 200 ml air, jika 200 ml jika rho-nya 1, maka 200 ml itu sama dengan 200 gram. 200 gram ditambah 6 gram maka 206. Kemudian C-nya tadi 4,18. Kemudian dikalikan delta T, T2-nya tadi 25 dikurangi 18 ya. Berarti 7. Sehingga kita masukkan angkanya 206 kali 4,18 kali 7, maka akan ketemu angka 6027,5 Joule. Lalu jika ingin dijadikan kilojoule dibagi dengan angka 1000, maka akan ketemu angka 6,027,5 atau dibulatkan 6,02 kilojoule. Setelah itu kita cari jumlah mol urea. Nah, tadi kan mol ureanya kan 6 gram. 6 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah 60, maka akan ketemu 0,1 mol. Delta H berarti 1 per 0,1 mol tadi ya, dikalikan dengan Hi. Hi-nya tadi 6027,5, maka akan ketemu angka 60275 Joule. Jika ingin dibuat kilojoule maka dibagi 1000, maka akan ketemu angka 60,275 kilojoule. Caranya seperti itu ya. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya soal 9. Diketahui ada 4 reaksi yang disertai dengan harga delta H. Kalian bisa cermati di sana. Tentukan energi ikatan rata-rata O dan H. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita cermati persamaan reaksinya satu persatu. Kita lihat reaksi paling atas, yaitu 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Menghasilkan 2H2O ya. Kemudian delta H-nya minus 572. Karena di soalnya ini ditentukan, kita disuruh menentukan energi ikatan rata-rata O dan H, maka reaksi pertama itu kita balik. Jadi 2H2O menjadi atau terurai menjadi 2H2 plus O2. Karena yang dibutuhkan hanya 1, maka delta H-nya dibagi 2. Karena reaksinya dibalik, maka delta H yang awalnya nilainya minus menjadi nilainya plus. Jadi bisa kita tulis
Reaksinya kita balik, H2O liquid mengurai menjadi H2 gas plus setengah O2. Nah, setelah itu delta H-nya menjadi positif 572 dibagi 2. Kenapa? Karena yang di atas itu tadi kan 2 molekul H2O, sedangkan yang kita kerjakan ini ada hanya 1 molekul H2O, sehingga dibagi 2 ketemu angka 286 kJ. Kemudian untuk reaksi kedua H2O liquid menjadi H2O, delta H-nya nilainya positif. Reaksinya kita balik, H2O gas menjadi H2O liquid. Karena dibalik seperti tadi, delta H-nya yang awalnya positif menjadi negatif 44 kJ. Lalu untuk reaksi yang ketiga, H2 gas menjadi 2H gas. Reaksinya tetap sehingga delta H-nya juga tetap positif 436 kJ. Kemudian untuk reaksi nomor 4 itu dibagi dua ya, yang diketahui itu O2 menjadi 2O, delta H-nya positif 495 dibagi 2, maka delta H-nya menjadi positif 247,5 kJ. Setelah selesai, kita cari molekul-molekul yang sama, kita buang atau kita coret. Misalnya ya, untuk reaksi 1 itu ada H2O liquid, kemudian reaksi 2 sebelah kanan tanda panah ada H2O liquid, bisa kita hilangkan. Kemudian ada hidrogen gas ya, H2 gas. Pada reaksi 1 sebelah kanan ada H2, kemudian pada reaksi ketiga juga ada H2, H2-nya kita buang. Setelah itu ya, pada reaksi 1 juga ada setengah O2, kemudian pada reaksi keempat di sebelah kiri ada setengah O2, ini juga kita buang, kita coret. Setelah habis yang sama antara ruas kiri dan ruas kanannya habis, maka kita jumlahkan. Yang tersisa adalah H2O gas menghasilkan 2H gas dan O gas. Delta H-nya tinggal kita total, plus 286 dikurang 44 ditambah 436, kemudian ditambah 247,5, sehingga delta H-nya akan diperoleh positif 925,5 kJ. Ini untuk hasil totalnya tadi ya, untuk hasil totalnya positif 925,5. Terus 2EOH kan H2O, berarti ada ikatan O dan H sebanyak 2, sehingga angka 925,5 tadi dibagi 2, maka akan ketemu angka 462,75 kilokalori. Seperti itu caranya, bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya soal nomor 10, pembakaran bensin adalah suatu proses eksoterm. Apabila bensin dianggap terdiri atas isooktana, C8H18 salah satu komponen bensin, tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin jika diketahui entalpi pembakaran isooktana sama dengan min 5460 kJ per mol,
dan massa jenis isooktana adalah 0,7 kg per liter, di mana diketahui ARH sama dengan 1 dan ARC sama dengan 12. Cara menyelesaikan soal tersebut adalah entalpi pembakaran isooktana, yaitu sesuai diketahui dalam soal min 5460 kJ per mol. Massa 1 liter bensin, berarti 1 liter tadi dikalikan dengan massa jenisnya, dikalikan 0,7 kg per liter. 1 liter itu sama dengan 1 kilo, gitu ya. Sehingga akan ketemu 0,7 kg atau 700 gram. Mol isooktana 700 gram dibagi dengan mR-nya isooktana. mR-nya 114 gram per mol, sehingga akan ketemu angka 700 dibagi 114, ketemu angka 6,14 mol. Jadi kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin adalah 6,14 atau 6,14 mol dikalikan dengan tadi entalpi pembakarannya 5460 kJ per mol. Saya ulangi ya. Jadi kalori yang dibebaskan pada pembakaran 1 liter bensin adalah jumlah mol dari isooktana tadi 6,14 mol dikalikan dengan entalpi pembakaran isooktana 540 kJ per mol. Maka akan diperoleh angka 33524,4 kJ. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Demikian tadi pembahasan tentang soal terpilih materi termokimia bagian 3. Agar kalian lebih paham, silahkan perbanyak literasi dan latihan soal yang berkaitan dengan termokimia. Bagi kalian yang sudah subscribe, Bu Dewi ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, sekaranglah waktunya. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.